Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Benedikta Nyoman Putri Trianingsih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal OSK Kimia tahun 2019. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Berikut ini adalah rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin dan hasil metabolisme protein. Nah, di sini sudah diketahui struktur dari guanidin. Kemudian kita harus menentukan rumus strukturnya, yaitu CN3H5. Kemudian kita harus mencari MR-nya, yaitu C ada 12, ditambah dengan 42, ditambah dengan 5. Sehingga MR yang didapatkan yaitu 59. Kemudian yang ditanyakan yaitu persen massa nitrogen dalam guanidin adalah, nah di sini kita menggunakan persamaan ini, di mana persen N sama dengan ARN dikali dengan jumlah N dibagi MR senyawa dikali 100%. Nah, di sini kita langsung masukkan saja. AR dari N itu 14, kemudian jumlah dari N-nya itu ada 3, dibagi dengan 59 dikali dengan 100%. Sehingga persen nitrogen dalam guanidin itu ada 71,18%. Sehingga yang mendekati yaitu yang D. Baik, kita masuk pada soal yang kedua. Sebanyak 1,5 gram sampel suatu biji yang mengandung perak dilarutkan. Nah, semua Ag yang larut diubah menjadi 0,124 Ag2S. Nah, yang ditanya yaitu persen massa Ag dalam biji tersebut. Nah, supaya gampang, kita harus membayangkan bahwa terdapat suatu sampel, itu massanya 1,5 gram. Kemudian itu harus diubah ke Ag2S dengan massa 0,124. Nah, di sini kita karena ditanyakan yaitu persen massa Ag, maka kita harus mencari massa Ag. Nah, sudah dapat dipastikan bahwa massa Ag dari Ag2S itu pasti sama dengan massa Ag pada sampel biji. Maka dari itu kita akan mencari massa Ag dengan rumus ARAg dikali jumlah Ag dikali M senyawa per MR senyawa. Nah, kita mencari ARAg dalam SPU yaitu 108 dikali jumlah Ag-nya itu ada 2, sampel dan Ag2S, kemudian dikali dengan M senyawanya. Massa dari senyawanya itu 0,124 dibagi dengan MR-nya 248, sehingga massa Ag yaitu 0,18 gram. Kemudian kita mencari persennya. Persen Ag itu dengan cara membandingkan massa Ag dan massa dari sampelnya itu dikali dengan 100%. Jadi massa Ag-nya sudah kita dapatkan 0,18 gram, kemudian dibagi dengan massa sampel yaitu 1,5 dikali 100%. Sehingga persen Ag dalam biji tersebut yaitu 7,2%. Sehingga jawabannya yaitu C. Oke, kita masuk pada soal yang ketiga. Muscovite adalah salah satu dari mineral mika dengan rumus Kal2, AlSi3, AlO10, OH2. Kemudian hasil analisis sejumlah sampel muscovite menunjukkan kandungan Si sebanyak 0,42 gram. Yang ditanya itu massa sampel muscovite yang dianalisis. Nah, di sini yang diketahui yaitu kandungan Si-nya. Massa Si-nya yaitu 0,42. Kemudian ditanya itu massa sampel muscovite. Jadi kita menggunakan rumus yang sama dengan nomor 2 tadi, yaitu ARSI dikali jumlah Si dikali M senyawa per MR senyawa. Dan di sini yang tidak diketahui yang akan kita cari yaitu M senyawa, dan yang tidak diketahui yaitu MR senyawanya, MR muscovite. Sehingga kita bisa mencari MR muscovite, yaitu sesuai dengan rumusnya, yaitu 39 ditambah AL-nya ada 2, jadi 27 kali 2. Kemudian ditambah dengan AL-nya lagi, yaitu 27, Si-nya ada 3 dikali dengan 28, kemudian OH-nya itu dijadikan kemudian O-nya itu ada 10 dikali dengan 16, dan OH-nya itu dijadikan 1 menjadi 17 dikali dengan 2. Kemudian hasilnya di sini yang didapatkan yaitu 398. Selanjutnya kita masukkan MSI-nya itu ada 0,42, kemudian ARSI berdasarkan SPU ada 28, jumlah Si-nya ada 3, kemudian M senyawa per 398. Sehingga M senyawanya yaitu kita dapatkan 1,99 gram. Sehingga jawabannya yaitu yang C.
Baik, kita lanjut pada soal nomor 4. Sebanyak 1,5 mili sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil dititrasi dengan 23,7 mili larutan NaOH 1,47 molar menggunakan indikator fenolfthalein untuk menentukan titik akhir titrasi. Nah, konsentrasi dalam satuan molaritas sampel larutan asam sulfat tersebut adalah, dan di sini cara pertama kita harus mencari reaksinya dengan menyetarakan. Nah, di sini sudah saya buatkan H2SO4 ditambah 2 NaOH menjadi Na2SO4 ditambah 2H2O. Kemudian kita mencari mol dari NaOH karena sudah diketahui dari molaritas dan volumenya, yaitu 1,47 dikali dengan 23,7 sehingga hasilnya itu 34,839 mol. Kemudian baru kita mencari mol dari H2SO4 karena itu yang diketahui dengan cara membaginya dengan NaOH-nya. Nah, koefisien H2SO4 di sini yaitu 1, jadi dibagi 2 yaitu N-nya 17,4195 mol. Kemudian baru kita mencari konsentrasi dari H2SO4-nya itu dengan rumus mol dibagi volumenya, yaitu 17,4195 dibagi dengan 1,5 sehingga konsentrasinya itu 11,613. Hasilnya yaitu D. Baik, kita masuk pada soal yang kelima. Di laboratorium, gas klor dapat dibuat dari reaksi antara HCl dengan MnO2. Persamaan reaksinya, jadi ini sudah menjadi reaksi yang setara. Kemudian, bila reaksi berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat, yaitu 36,0% massanya, yang diperlukan untuk menghasilkan Cl2 sebanyak 2,5 gram adalah, nah di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari mol dari Cl2-nya. Baru kita bisa menentukan mol dari HCl dan menentukan massanya. Nah, kita berangkat dari yang sudah diketahui, yaitu mol dari Cl2 yaitu rumusnya massa per mR, yaitu 2,5 dibagi dengan 71, sehingga molnya yaitu 0,0352 mol. Selanjutnya kita mencari mol dari HCl dengan perbandingan koefisiennya. Nah, koefisien dari HCl yaitu 4 dan dari Cl tadi itu yaitu 1, sehingga dikali dengan 0,0352 sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,1408 mol. Nah, ini dari mol dari HCl. Kemudian kita mencari massa dari HCl murninya. Murni ini karena yang tadi itu sudah 36,0%, sehingga kita rumusnya itu N kali MR sama dengan mol tadi 0,1408 dikali dengan 36,5 MR-nya, sehingga mol dari massa dari HCl murni yaitu 5,1392 gram. Selanjutnya kita mencari M dari HCl pekat itu, jadi kita menjadikan dia 100%, dibagi dengan 100%, yaitu massa HCl murni tadi dibagi dengan persennya yang diketahui, yaitu 36,0. Kita ubah desimal 0,36, sehingga yang hasil yang didapatkan yaitu 14,275 gram. Sehingga jawabannya yang mendekati yaitu yang C, 14,3 gram. Oke, selanjutnya itu soal nomor 6. Dari persamaan reaksi berikut ini, SnO2 ditambah 2H2 menjadi Sn plus 2H2O. Nah, ini sudah dalam keadaan yang setara. Kemudian, volume gas hidrogen, jadi yang ditanyakan yaitu volume gas H2 yang diukur dalam keadaan STP, yaitu 1 atm dan 273 Kelvin. Kemudian, yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SnO2. Jadi yang diketahui di sini yaitu massa dari SnO2-nya. Sehingga langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari mol dari SnO2-nya dengan rumus massa per mR. Massanya tadi yaitu 2 dibagi dengan mR dari SnO2 yaitu kita mencari 150,7, sehingga mol dari SnO2 yaitu 0,01327 mol.
Selanjutnya kita mencari mol dari H2 dengan perbandingan koefisien. Koefisien dari H2 yaitu 2 dan koefisien dari SnO2 yaitu 1. Sehingga dikali dengan mol dari SnO2 sehingga mendapatkan hasil 0,02654 mol. Nah, karena ini sudah dalam keadaan STP, jadi kita bisa mencari volumenya dengan menggunakan rumus PV-nRT. Yaitu kita masukkan rumus, kita mencari V-nya, sehingga nRT dibagi dengan V sama dengan, kita masukkan saja, N-nya itu 0,02654 dikali dengan R-nya, yaitu 0,082 dikali dengan T-nya. Suhunya tadi yaitu 273 Kelvin. Dibagi dengan P-nya itu 1. Sehingga volume dari gas hidrogennya yaitu 594,1 ml. Sehingga yang mendekati yaitu option D. Oke, kita masuk pada soal nomor 7. Suatu sampel gas sebanyak 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 14 derajat Celcius memberikan tekanan sebesar 600 mmHg. Nah, gas tersebut adalah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mencari AR dari masing-masing option ini, yaitu nitrogen 14 kali 2, yaitu 28, kemudian argonnya 39,9, kemudian klornya 35,5 kali 2, yaitu 71, kemudian xenonnya 131,3, dan kryptonnya yaitu 83,8. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada rumus gas ideal, yaitu PV-nRT. Yang dicari yaitu MR, yaitu kita rubah menjadi MR sama dengan M kali R kali T per PV. Nah, kita masukkan rumus, M-nya yaitu 0,238 dikali dengan R-nya yaitu 0,082 dikali dengan temperaturnya yaitu 287 dibagi dengan PV-nya yaitu P-nya yaitu 600 per 760 dikali dengan 0,1 sehingga MR-nya yaitu 70,9 dibuatkan menjadi 71 sehingga gas tersebut adalah gas klor yaitu 71. Baik, kita masuk pada soal nomor 8. Entalpi pembentukan standar timbal 2 karbonat adalah minus 699 Kj per mol. Nah, kita pertama yaitu kita harus mencari reaksi, menyetarakan reaksinya, yaitu Pb2+ ditambah CO32- menjadi PbCO3. Nah, kemudian pernyataan persamaan termokimia yang paling tepat untuk proses tersebut adalah, nah perlu diketahui bahwa entalpi pembentukan standar itu membentuk satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti Na, Cl, Cl2, walaupun dia diatomik, tapi dia tetap unsur, kemudian S8. Nah, kita kasih contoh 2. Di sini ada H2O. Nah, kita setarakan reaksinya itu tanpa kita mengubah reaksi dari H2O-nya. Sehingga mendapatkan persamaan reaksi seperti pada slide. Kemudian NH4NO3. Nah, itu penyusun reaksinya yaitu N2 ditambah 2H2 ditambah 3/2O2. Kemudian jawabannya itu sudah pasti yang B. Namun kita akan mencari kesalahan-kesalahan dari per optionnya. Yang pertama itu A. A itu tidak setara reaksinya, sehingga itu sudah pasti salah. Kemudian yang C juga persamaannya tidak setara, terletak pada 2 di sini. Kemudian yang D itu merupakan penguraian, dan yang E itu merupakan penguraian juga, sehingga jawaban yang benar yaitu jawaban yang B. Baik, selanjutnya itu soal nomor 9. Perhatikan persamaan termokimia berikut. 2H2 plus 2Cl2 menjadi 4HCl dengan delta H-nya yaitu minus 92,4 Kj. Nah, di antara pernyataan berikut yang tidak benar mengenai persamaan termokimia adalah, nah kita cari satu persatu per option. Yang pertama yaitu yang A, bila persamaan tersebut dibalik nilai delta H-nya adalah plus 92,4 Kj. Nah, ini merupakan pernyataan benar karena persamaan termokimia itu jika dibalik plus akan menjadi minus dan minus akan menjadi plus. Kemudian yang B, 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2.
Nah, ini merupakan pernyataan yang benar karena kembali pada rumus delta H dalam energi ikatan itu bisa dilihat di sini, yaitu sigma reaktan dikurangi sigma produk. Nah, di sini kita lihat produk, kita lihat di sini HCl-nya itu berupa produk dan H2 dan Cl itu merupakan reaktan. Sehingga untuk menghasilkan delta H yang minus itu produknya itu harus lebih besar dibandingkan dengan reaktannya. Sehingga jawaban ini mengapa benar? Karena untuk menghasilkan produk yang lebih besar daripada reaktan itu harus mempunyai 4 ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan 4 ikatan dalam reaktan. Nah, yang C itu salah karena nilai delta H adalah juga minus 92,4 kJ bila HCl yang dihasilkan berwujud cair. Nah, di sini jelas berbeda karena entropi untuk wujud cair, yaitu liquid, itu berbeda dengan wujud gas, sehingga nanti delta H-nya pun berbeda. Nah, yang D itu mengapa? Yang D itu pernyataannya benar karena sebanyak 23,1 kJ kalor akan dilepaskan. Dilepaskan di sini berarti minus. Nah, bila dihasilkan 1 mol gas HCl, sini langsung kita hitung. 92,4 dibagi dengan 4, yaitu koefisien HCl, sehingga 23,1. Nah, untuk yang diketahui kalor dilepaskan itu kita tidak perlu menggunakan plus atau minus, sehingga jawabannya itu benar. Nah, yang ke option yang E itu juga salah karena nilai delta H pembentukan gas HCl itu sebanyak 23,1 kJ. Nah, untuk pembentukan delta H pembentukan itu harus minus, sebenarnya harus minus. Dan untuk delta H untuk kalor yang dilepaskan itu tidak plus minus, sehingga jawaban dari E itu sebenarnya minus 23,1. Sehingga jawaban yang benar di sini yaitu nilai C, option C dan D. Oke, kita masuk pada soal nomor 10. Senyawa diklorodifluorometana, CCl2F2 banyak dipakai sebagai aerosol, propelan atau pendingin pada pengatur temperatur ruangan atau AC, dan bersifat inert atau sukar bereaksi. Di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa inert adalah, nah di sini sudah saya jabarkan mengenai energi ikatan. Nah, semakin ke bawah energi ikatannya itu semakin kecil karena karbon mengikat itu energinya lebih kecil dibandingkan dengan karbon dan fluor, sehingga jawabannya itu A. Mengapa karbon dan fluor itu lebih besar ikatannya? Karena karbon dan fluor itu popularitasnya itu besar atau perbedaan keelektronegatifannya itu besar, sehingga ikatan antara karbon dan fluor itu sangat erat, sehingga sulit untuk diputuskan, sehingga membutuhkan energi yang lebih besar. Sehingga jawabannya yaitu yang A. Baik, kita masuk pada soal nomor 11. Reaksi antara gas NO dan gas O2 menghasilkan gas NO2 adalah reaksi orde kedua terhadap gas NO dan orde pertama terhadap gas O2. Jika konsentrasi kedua reaktan dinaikkan 2 kali, maka peningkatan laju reaksi adalah, nah kita masukkan rumus laju, yaitu K kali konsentrasi dari NO, yaitu ada 2, kemudian O2-nya yaitu 1. Sehingga K-nya yaitu sehingga K dikali konsentrasi NO itu 2, kuadrat 2 dikali dengan O2-nya itu 2, kuadrat 1. Sehingga K kali 4 kali 2 yaitu 8K. Sehingga jawabannya yaitu yang E. Oke, selanjutnya itu soal nomor 12. Untuk reaksi pembentukan ozon, itu reaksinya 3O2 menjadi 2O3. Nah, laju pembentukan O3 yaitu 2,0 kali 10 pangkat minus 7, dan laju hilangnya gas itu yang ditanyakan. Sehingga ini bisa kita menggunakan koefisien perbandingan koefisien, di mana O3 yang ditanya yaitu O2 koefisiennya 3, dan O3 koefisiennya 2. Sehingga kita rumusnya yaitu yang ditanya per diketahui. 3/2 dikali dengan 2 kali 10 pangkat minus 7, sehingga hilangnya gas O2-nya itu 3 kali 10 pangkat minus 7. Jawabannya yaitu yang D.
Baik, selanjutnya kita akan masuk pada soal nomor 13. Larutan 0,2 molar natrium klorobenzoat memiliki pH 8,65. pH larutan 0,2 molar asam klorobenzoat adalah, nah di sini kita akan mencari pH dari larutan asam klorobenzoat. Nah, kita mengetahui bahwa natrium klorobenzoat ini merupakan garam dengan pH 8,65, sehingga ini merupakan garam yang bersifat basa kuat. Nah, untuk mencari pH pada asam klorobenzoat, kita membutuhkan Ka dari natrium klorobenzoat ini terlebih dahulu. Sehingga kita dalam pembahasan kita menulis terlebih dahulu natrium klorobenzoat itu konsentrasinya 0,2 molar dan pH-nya 8,65 sehingga pOH-nya 14 dikurang 8,65 5,35. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa hidrolisis garam basa itu untuk mencari Ka rumusnya OH- sama dengan akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi spesi yang sudah diketahui. Sehingga OH-nya yaitu 10 pangkat minus 5,35 sama dengan akar 10 pangkat minus 14 per Ka dikali 0,2 sehingga Ka-nya itu 1 kali 10 pangkat minus 4. Selanjutnya kita mengetahui bahwa asam klorobenzoat ini merupakan asam lemah dengan konsentrasi 0,2. Nah, kita akan mencari pH-nya. Sebelumnya kita menentukan H+-nya terlebih dahulu, yaitu akar Ka kali Ma, sehingga mendapatkan hasil H+-nya yaitu 4,47 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga pH-nya yaitu 3 dikurangi log 4,47 sama dengan 2,35. Sehingga jawabannya yaitu yang C. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 14. Suatu larutan penyangga atau buffer yang dibuat dengan cara mencampurkan NH3 dan NH4Cl mempunyai pH 10. Nah, di antara prosedur berikut yang dapat digunakan untuk menentukan pH larutan buffer adalah, nah kita mengetahui bahwa larutan buffer itu tujuannya untuk mempertahankan pH. Tetapi jika ditambahkan dengan zat tertentu untuk menurunkan pH itu juga dapat terjadi walaupun tidak terlalu signifikan. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk menurunkan pH berarti ia akan menuju ke asam. Sehingga untuk menjadi asam itu akan turun pH-nya jika kita menambahkan asam. Jadi yang pertama itu HCl itu merupakan asam sehingga itu merupakan jawaban yang benar. Kemudian yang kedua yaitu NH3. NH3 itu merupakan basa sehingga jawabannya itu salah. Dan yang ketiga yaitu NH4Cl itu merupakan asam garam. Sehingga jawabannya itu benar. 1 dan 3. Baik, selanjutnya itu soal nomor 15. Di dalam pelarut air, HCN adalah asam lemah, sedangkan NH3 adalah basa lemah. Nah, sifat larutan 1,0 molar NH4CN adalah, nah kita bisa lihat dalam teori bahwa Ka lebih besar daripada Kb itu bersifat asam, Ka lebih kecil daripada Kb itu bersifat basa, dan Ka sama dengan Kb itu bersifat netral. Nah, kita bisa lihat di sini dari Ka-nya itu lebih kecil daripada Kb-nya, sehingga ini bersifat basa. Nah, jika kita nanti disuruh mencari pH, kita bisa menggunakan rumus H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Nah, karena di sini jawabannya ada dua kemungkinan, yaitu B dan E, basa kuat atau basa lemah. Nah, karena ini merupakan asam lemah dan basa lemah, berarti jawabannya yaitu E, basa lemah. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 16. Konsentrasi imin minimum yang diperlukan untuk mengendapkan ion Ag+ dalam suatu larutan yang mengandung campuran ion Ag+ 0,1 molar dan Pb2+ 0,1 molar adalah, nah kita bayangkan di mana dalam suatu wadah itu terdapat Ag+ 0,1 molar dan Pb2+ 0,1 molar. Nah, di sini kita akan memerlukan berapa konsentrasi imin untuk mengendapkan si Ag+ ini. Sebenarnya minimum itu belum terendapkan, di mana Ksp-nya itu sama dengan Ksp-nya. Jadi di sini kita menggunakan Ksp dari Agi, sehingga Agi itu akan turun menjadi Ag+ plus imin, sehingga Ksp dari Ag min yaitu Ag+ dikali imin
yaitu 8,37 kali 10 pangkat minus 17 sama dengan 0,1 kali I min. Sehingga I minnya yaitu 8,3 kali 10 pangkat minus 16. Sehingga jawabannya yaitu yang A. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 17. Dalam suasana basah, logam kobalt atau CO dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH3, sementara natrium hipoklorit NaOCl dapat direduksi menjadi NaCl. Nah, apabila reaksi tersebut disetarakan, maka koefisien reaksi kobalt dan NaOCl adalah, nah kita buat dulu reaksinya, di mana CO itu akan dioksidasi menjadi CaOH3, kemudian OCl menjadi NaCl. Kemudian kita cari biloxnya untuk CO. Untuk CO itu biloxnya 0, kemudian Cl itu plus 1, O itu min 2, sehingga untuk mencari 0 menjadi plus 1. Kemudian untuk OH itu udah min 1, dikali 3 menjadi min 3, agar 0 plus 3. Kemudian NaCl, Na itu plus 1, agar 0 min 1. Kemudian kita menentukan biloxnya, penurunan biloxnya, di mana CO ini 3 dan NaOCl menjadi NaCl itu 2. Kemudian kita akan mengutarakan reaksinya, di mana H yang ada pada yang di kiri itu belum sama dengan H yang di kanan. Yang di kanan itu ada 6, sehingga untuk menjadi 3 yang menjadi 6 yang di kiri itu dikali 3. Kemudian CO-nya itu sudah C-nya itu sudah setara. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu reaksi kobalt dan NaOCl, di mana kobaltnya itu ada 2 dan NaOCl-nya itu ada 3, sehingga jawabannya yaitu yang A. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 18. Berikut ini diberikan deret kereaktifan beberapa logam. Nah, ion yang dapat direduksi oleh Zn adalah, nah kita bisa lihat pada deret kereaktifan ini, di mana semakin ke atas itu semakin mudah teroksidasi, sehingga Al itu akan mudah teroksidasi dibandingkan dengan Mn, sehingga semakin ke atas itu teroksidasi dan semakin ke bawah itu mudah tereduksi. Nah, yang ditanyakan yaitu ion yang dapat direduksi oleh Zn. Jadi secara logika itu berarti yang di bawah dari Zn, karena semakin ke bawah itu mudah tereduksi, sehingga jawabannya yaitu Cr dan Fe. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 19. Suatu sel elektrokimia memiliki diagram sel sebagai berikut. Nah, potensial sel standar yang terukur adalah 0,35 volt dan potensial reduksi klor adalah 1,36 volt. Nah, potensial reduksi standar dari Pu adalah, nah kita ingat pada bagan potensial sel, di mana yang di kanan itu merupakan katoda dan yang di kiri merupakan anoda. Sehingga kita menggunakan rumus sel, yaitu E katoda dikurangi E anoda. Nah, untuk katodanya itu yang Cl, dan untuk anodanya yaitu yang Pu. Sehingga Sl-nya itu sudah diketahui 0,35 dan Cl-nya itu 1,36. Yang ditanya yaitu Epu, yaitu 1,36 dikurang 0,35 yaitu 1,01 volt. Sehingga jawabannya yaitu yang B. Baik, selanjutnya itu soal nomor 20. Elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3A selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang bermuatan plus 2. Nah, di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut adalah, nah yang diketahui di sini yaitu I-nya yaitu 3, kemudian waktunya 2 jam, dan untuk reaksinya yaitu karena X-nya itu bermuatan 2, jadi X2 plus ditambah untuk diredoks yaitu 7 elektron menjadi X. Dan diketahui juga yaitu M yaitu 7,11 gram. Nah, untuk menentukan logam itu termasuk logam apa, kita harus menentukan AR-nya dengan rumus yang digunakan yang rumus hukum Faraday, yaitu W sama dengan AR kali I kali T dibagi dengan PBO kali 96.500. Nah, W-nya di sini yaitu 7,11 sama dengan AR-nya dikali I-nya 3 dikali 2 dikali 3.600 per 2 kali 96.500, sehingga AR-nya yaitu 63,5
sehingga logam itu merupakan logam Cu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu soal nomor 21. Kelarutan molar magnesium hidroksida KSP-nya 8 kali 10 pangkat minus 12 dalam suatu larutan penyangga dengan pH 11 adalah. Nah, di sini kita karena kita harus menyetarakan terlebih dahulu reaksi ionisasinya, yaitu MgOH2 menjadi Mg2+ plus 2OH-. Nah, di sini OH-nya itu sudah dalam larutan buffer, sehingga kita mencari pH-nya yaitu 11, pOH-nya 14 dikurang 11 yaitu 3, dan OH-nya yaitu 10 pangkat minus 3. Nah, di sini formasinya itu S, S, dan 2S. Sehingga kita tidak perlu OH-nya itu dikalikan dengan 2 karena sudah diwakilkan oleh 2S. Sehingga KSP-nya yaitu Mg2 plus dikali OH-. Nah, KSP-nya yaitu 8 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan Mg-nya itu S dan OH-nya itu 10 pangkat minus 3 dikali 2. Sehingga S-nya itu didapatkan 8 kali 10 pangkat minus 6. Sehingga jawabannya D. Jawabannya E. Oke, selanjutnya itu soal nomor 22. Jumlah isomer C2H2Cl2 yang termasuk isomer geometri cis dan trans adalah. Nah, kita pertama-tama harus menggambar terlebih dahulu. Yang pertama, gambar pertama yaitu termasuk alkena. Nah, ini termasuk alkena. Kemudian, nah ini sebenarnya bisa dibolak-balik. Cl-nya di sini di kiri atau H-nya di kanan. Kemudian kita menggambar cisnya seperti ini dan transnya seperti ini. Nah, sehingga yang ditanya itu isomer geometri cis dan trans. Nah, karena sebenarnya itu jawabannya itu 2, karena cis dan transnya ada 2. Nah, karena di sini ada isomer lagi, sehingga jawabannya yaitu 3. Baik, soal selanjutnya itu soal nomor 23. Nama IUPAC senyawa berikut adalah, nah langkah pertama yaitu kita gambar kembali, kemudian kita tentukan rantainya. Di sini ada 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini terdapat 2 rantai metil, yaitu pada 2 dan pada 4. Pada rantai 4. Sehingga jawaban yang mendekati yaitu pada A dan pada D. Nah, di sini sebenarnya ini merupakan siklo. Sehingga jawaban yang benar itu yang mendekati adalah yang D. Baik, soal selanjutnya itu soal nomor 24. Senyawa diritis sejak tahun 1945 sampai dengan 1980 banyak digunakan sebagai pembasmi insektisida penyebab penyakit malaria. Di sini sudah digambarkan strukturnya. Nah, di antara pernyataan mengenai DDT di bawah ini yang benar adalah, nah kita akan mencari bahwa benzena yang mempunyai substituen kloro itu dapat membentuk bereaksi dengan NaOH menjadi gugus fenolik. Nah, di sini sudah digambarkan bahwa gugus Cl-nya itu bisa dirubah menjadi OH dengan bantuan NaOH. Namun dengan suasana yang ekstrim, yaitu 5 atm dan 350 derajat Celcius. Nah, sehingga menghasilkan fenol di sini menghasilkan fenol dan dengan tambahan NaCl, sehingga jawabannya yaitu yang C. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 25. Oksidator yang dapat digunakan untuk mengoksidasi metilbenzena menjadi asam benzoat adalah. Nah, di sini syarat terjadinya oksidasi pada metilbenzena, yaitu sebuah alkil benzena menjadi asam benzoat adalah alkil benzena memiliki atom C bensilik yang kemudian dioksidasi dengan oksidator kuat. Nah, oksidator kuat di sini yaitu KMnO4, yaitu kalium permanganat. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang E. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 26. Di antara senyawa berikut yang merupakan produk reaksi brom atau CCl4 dengan alkena C4H8 adalah. Nah, jawaban dari kelima ini sudah melakukan adisi dengan brom. Sehingga kita kembalikan alkenanya di mana yang A ini alkenanya ada 2 di sini dan di sini.
Kemudian yang B itu ada dua jalan, masuknya 2 dan menjadi 4 BR. Kemudian yang ketiga itu tidak mungkin karena saat diadisi C itu hanya mengikat 1 BR saja. Dan di D juga sama seperti yang C, dan yang di E ini terlalu jauh karena BR ke sini terlalu jauh. Nah, jadi jawabannya itu antara A dan B. Nah, di sini kita gambarkan kembali yang A dan B, dan jawaban yang tepat itu pasti A karena yang ditanya itu adalah C4H8, sedangkan B itu C4H6. Sehingga jawabannya yaitu yang A. Baik, selanjutnya itu soal nomor 27. Produk minor yang penting dari reaksi antara natrium cyanida dengan 2 idiopentana dalam aseton anhidrat adalah. Nah, di sini secara umum reaksi yang terjadi antara RX ditambah NaCN menjadi RCN, yaitu produk mayor, ditambah alkena. Alkena itu sebagai produk minor. Sehingga X yaitu halogen seperti Cl, Br, atau I, atau R-nya itu alkil. Kemudian kita gambarkan dari 2 idiopentana. Kita gambarkan strukturnya, kemudian direaksikan dengan NaCl. Nah, ini untuk produk mayornya itu di atas menjadi 2 metil pentananitril. Kemudian yang di bawahnya yaitu menjadi 2 pentana. Sehingga jawabannya itu yang minor adalah B, 2 pentena. Baik, selanjutnya itu soal nomor 28. Di antara pernyataan berikut yang benar tentang ikatan C tunggal dalam benzena adalah. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menggambar benzena. Benzena ini merupakan konjugasi, ikatannya konjugasi, kemudian terdelokalisasi menjadi ikatan yang bisa kita lihat menjadi satu ikatan yang saling berbaur, sehingga terlihat seperti bulatan seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwa panjang ikatan alkena itu lebih kecil daripada panjang ikatan alkana. Dan untuk energi itu alkena itu lebih besar daripada alkana. Dan untuk benzena itu berada di tengahnya. Nah, selanjutnya kita lihat pada option yang A, kita lihat dari option yang A, ikatannya lebih lemah daripada ikatan tunggal. Nah, ini merupakan jawaban yang salah, karena benzena itu berada di tengah-tengah. Sehingga ia tidak merupakan ikatan yang lemah. Kemudian yang ke B, mempunyai energi ikatan yang lebih kecil daripada ikatan rangkap 2 atau alkena. Nah, ini merupakan jawaban yang benar, karena energi ikatan dari alkana itu lebih besar. Energi ikatan dari alkana itu lebih kecil daripada energi ikatan dari alkana, dan benzena itu di tengah-tengahnya, sehingga itu jawaban yang benar. Dan yang ke C yaitu ikatan lebih pendek daripada ikatan rangkap 2. Nah, ini merupakan jawaban yang benar karena benzena itu di tengah-tengahnya. Kemudian yang ke D, itu tidak semua ikatan mempunyai panjang yang sama. Nah, ini salah. Dan yang ke D yaitu ikatan tunggal dan ganda berselang-seling. Nah, ini merupakan jawaban yang benar juga karena ikatan tunggal dan ganda berselang-seling ini merupakan ciri dari konjugasi. Sehingga jawaban yang benar yaitu B, C, dan E. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 29. Suatu senyawa Y dapat menghilangkan warna brom jika ditambahkan dengan Br2 atau CCl4. Nah, senyawa Y itu merupakan, warna awal dari brom itu merupakan coklat kemerahan. Nah, warna coklat kemerahan ini akan hilang jika ditambahkan dengan senyawa lain. Nah, senyawa itu merupakan senyawa alkena. Nah, karena melalui hal tersebut, senyawa alkena itu beradisi dengan brom. Nah, kita lihat pada optionnya, benzena itu tidak, kemudian sikloheksena itu tidak, yang ketiga metil benzena itu tidak,
pentana itu tidak karena merupakan alkana, dan yang benar itu merupakan alkena, yaitu pentena. Sehingga reaksinya seperti ini, CH2 rangkap 2 CH, CH2, CH2, CH3 diadisi dengan brom, karena dia warnanya menghilang sehingga bromnya itu keluar, yaitu seperti reaksi yang sudah ada pada slide. Sehingga jawabannya yaitu yang E. Oke, soal selanjutnya itu soal nomor 30. Senyawa triklorotena banyak dipakai sebagai bahan pembersih. Di antara reaksi berikut yang dapat bereaksi dengan triklorotena menghasilkan produk kiral adalah, nah jawabannya yaitu Br2. Mengapa? Karena kita gambarkan dari trikloroetena seperti ini, kemudian direaksikan dengan Br2 menghasilkan C kiral. C kiral itu artinya atom C yang mengikat 4 substituen yang berbeda. Nah, di sini berbeda ya, Cl, kemudian Br, Cl. Nah, ini merupakan satu kesatuan. Dan di sini beda kesatuan. Sehingga mengikat 4 atom konstituen. Sehingga jawaban yang benar yaitu yang Br2. Baik, kita masuk kepada soal esai yang pertama. Mineral dolomit mengandung campuran magnesium karbonat dan kalsium karbonat. Mineral ini memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai batu hias, sebagai sumber pembuatan magnesium oksida dan logam magnesium, serta di dalam aplikasi hortikultura bermanfaat untuk membantu menjaga pH. Analisis kandungan dolomit dapat dilakukan menggunakan titrasi asam basa. Sebanyak 0,1000 gram sampel dolomit dilarutkan dalam 50 ml larutan HCl 0,1000 molar. Selanjutnya, kelebihan asam dalam larutan dititrasi dengan 32,55 ml larutan NaOH 0,0872 molar. Dari sini terdapat 6 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang setara antara sampel dolomit dengan HCl lengkap dengan fasenya. Kemudian, tuliskan persamaan reaksi yang setara dalam titrasi HCl oleh NaOH. Yang ketiga, hitung mol HCl yang bereaksi dengan sampel dolomit. Yang keempat, hitung massa magnesium karbonat dalam sampel dolomit. Yang kelima, hitung persen mol magnesium karbonat dalam sampel dolomit. Dan yang terakhir, hitung persen massa kalsium karbonat dalam sampel dolomit. Nah, kita langsung saja pada pembahasannya. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu tuliskan persamaan reaksi yang setara antara sampel dolomit dengan HCl lengkap dengan fasenya. Nah, kita tulis dulu rumus dari sampel dolomit dan HCl itu MgCO3, fasenya itu S padat ditambah dengan HCl aki, terus menjadi MgCl2 aki plus CO2 gas ditambah H2O dalam bentuk liquid. Dan di sini awalnya itu HCl-nya itu belum setara sehingga ditambahkan dengan 2. Sehingga sama dengan yang ada di slide. Kemudian yang kedua itu CaCO3 dalam keadaan padat ditambah 2HCl sama seperti atasnya. Aki menjadi CaCl2 aki ditambah CO2 gas ditambah H2O dalam bentuk liquid. Selanjutnya yang kedua yaitu tuliskan persamaan reaksi yang setara dalam titrasi HCl oleh NaOH. Nah, pada B yaitu titrasinya NaOH aki ditambah HCl aki menjadi NaCl aki plus H2O liquid. Selanjutnya yang ketiga, hitung mol HCl yang bereaksi dengan sampel dolomit. Nah, di sini kita harus awalnya mencari mol sisa dan mula-mula sehingga nanti kita mendapatkan HCl reaksinya. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita mencari mol dari HCl sisa. Nah, mol dari HCl sisa itu sama dengan mol dari NaOH karena bisa kita lihat koefisiennya di sini sama. NaOH dan HCl itu 1. Sehingga langsung saja kita masukkan rumusnya. Mol NaOH yaitu massa dikali volume. Molaritas dikali volume. Sehingga 0,0872
dikali dengan 0,03255 menjadi 2,838 kali 10 pangkat minus 3 molar. Kemudian baru kita bisa mencari molar dari HCl. Molar dari HCl itu sama dengan molar dari NaOH. Sehingga hasilnya 2,838 kali 10 pangkat minus 3 mol. Selanjutnya baru kita bisa mencari mol HCl mula-mula. Itu kita bisa masukkan rumus molaritas kali volume, yaitu 0,1 kali 5 kali 10 pangkat minus 3 mol menjadi 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Selanjutnya yaitu baru kita bisa mencari mol HCl yang bereaksi, yaitu dikurangi saja. Kita kurangi yang mula-mula dikurangi dengan yang sisa. Sehingga hasilnya yaitu 2,162 kali 10 pangkat minus 3 mol. Baik, selanjutnya yaitu soal yang ke-D, hitung massa magnesium karbonat dalam sampel dolomit. Nah, itu langkah pertama yang kita lakukan, itu hasil dari MgCO3 dan CaCO3 itu 0,1 gram. Nah, di sini kita akan misalkan MgCO3 itu menjadi X gram. Nah, sehingga CaCO3 sama dengan 0,1 dikurang X gram. Nah, kita cari satu persatu dari MgCO3 yaitu X per 84 mol, sehingga NaCl yaitu 2X per 84 mol. Kemudian NCaCO3 yaitu 0,1 kali X per 100 mol. Sehingga NaCl yaitu 0,2 dikurang 2X per 100 molar. Sehingga didapatkan 2X per 84 ditambah 0,2 min 2X per 100 sama dengan 2,162 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga bisa kita mencari massa MgCO3-nya yaitu 200X ditambah 16,8 sama dengan 18,1608, sehingga X yaitu 0,0425. Selanjutnya yaitu soal E dan F, itu kita akan mencari persen mol dari magnesium karbonat dan kalsium karbonat. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita masukkan dengan X yang sudah diketahui per 84 sesuai dengan persamaan tadi. Sehingga NMgCO3 yaitu X per 84 sama dengan 0,0425 per 84 menjadi 5,059 kali 10 pangkat minus 4 mol. Kemudian dari CaCO3-nya yaitu 0,1 min X per 100 sama dengan 0,1 dikurangi dengan X tadi 0,0425 per 100, sehingga hasilnya 5,75 kali 10 pangkat minus 4. Selanjutnya baru kita bisa mencari persen dari MgCO3, yaitu kita masukkan MgCO3-nya 5,059X 5,059 kali 10 pangkat minus 4 per 1,08095 kali 10 pangkat minus 3 kali 100%, yaitu 46,806%. Selanjutnya yaitu dari kalsium karbonat yaitu MCaCO3 yaitu 0,1 kali 0,1 dikurang 0,0425, sehingga hasilnya yaitu 0,0575 gram. Kemudian persen CaCO3-nya yaitu M yang sudah diketahui 0,0575 per 0,1, sehingga dikali 100%, sehingga persen dari kalsium karbonat yaitu 57,5%. Baik, selanjutnya itu soal esai nomor 5. Senyawa 2-bromobutana jika direaksikan dengan KOH dalam C2H5OH panas akan dihasilkan 3 isomer butena A, B, dan C. Jika produk yang paling kecil A diozonolisis, maka akan menjadi formaldehida dan aldehid lain dalam jumlah yang sama. Ozonolisis pada B dan C akan menghasilkan produk tunggal yang sama. Tentukan struktur molekul senyawa A, B, C, dan D dan tuliskan persamaan reaksinya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menggambarkan
struktur dari 2 bromobutana, yaitu yang bisa kita lihat pada slide. Kemudian direaksikan dengan KOH dalam C2H5OH. Kemudian produk yang dihasilkan itu ada 3, A, B, dan C, di mana yang pertama yaitu 1-butena, yang kedua trans, dan yang ketiga cis. Nah, di sini bisa langsung kita lihat bahwa produk kecil yaitu minor adalah 1-butena, kemudian produk mayornya oleh trans dan cis. Dalam keadaan trans dan cis karena sejajar. Kemudian ozonolisisnya bisa kita lihat dengan cara memotongnya. Yang pertama dari produk minor akan dipotong menjadi formaldehida atau metanol dan propanal. Kemudian untuk pemotongan produk dari mayor itu menghasilkan etanol, di mana itu sebenarnya menjadi 2 bentuk, akan tetapi sama saja hasilnya etanol. Karena di sana dijelaskan bahwa C akan menghasilkan produk tunggal yang sama. Jadi itu merupakan produk tunggal yang sama, tetapi ada bentuk yang berbeda. Sehingga di sini bisa ditemukan bahwa A adalah 1-butena, B adalah trans 2-butena, C adalah cis 2-butena, dan D adalah etanol. Baik, sekian pembahasan soal-soal yang sudah saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.